Halo dan selamat datang di video presentasi kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang studi kasus 2 mata kuliah manajemen proyek kelas B. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Johan Tony Repaldo dengan NIM 2030, 2050, 3058. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Jaina Amalia Randa dengan NIM 2030, 2050, 3055. Perkenalkan, nama saya Rahman Kolbi dengan NIM 2030, 2050, 3057. Selanjutnya. perkenalkan nama saya dan Putra Nugrahnu dengan NIM 30, 50, 3087. Ya, next. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sangalang dengan NIM 2030, 3050, 3090. Perkenalkan, nama saya Stefan Stanisnaga dengan NIM 2030, 2050, 3050. Baik, sekian perkenalan dari kelompok kami. Saya balikkan lagi ke Johan. Terima kasih. Kita lanjutkan ke halaman daftar isi. Kita akan melihat daftar isi presentasi kelompok 5 terlebih dahulu, di mana pada bagian pertama kami akan memperkenalkan tentang studi kasus 2. Pada bagian kedua, kami akan membahas tentang model pembiayaan proyek. Pada bagian ketiga, kami akan membahas tentang cost baseline. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang kalkulasi proyek manajemen. Untuk perkenalan studi kasus, akan saya serahkan kepada Gabriel. Silakan, Gabriel. Baik. Di sini saya akan perkenalkan tentang studi kasus 2 ini, yaitu sponsor proyek ketua jurusan PKB meminta agar estimasi biaya proyek diperbaiki sehingga bisa mengevaluasi tawaran yang diberikan oleh supplier dan memiliki dasar yang kuat untuk mengevaluasi kinerja proyek. Di awal telah disampaikan bahwa budget yang diberikan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 6 bulan adalah 120 juta rupiah. Untuk kami di sini akan merencanakan untuk menggunakan 50 juta rupiah sebagai honor kami dan tim dengan nominal 30 juta rupiah sebagai biaya perjalanan, dan sebagai biaya perjalanan yaitu 20 juta rupiah digunakan untuk membeli perangkat keras dan software, dan 20 juta rupiahnya dipergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan event. Next. Jadi pada tugas 1 ini kami membuat sebuah model untuk pembiayaan proyek yang kami kerjakan menggunakan WBS. Di bawah ini, untuk mempersiapkan model pembiayaan, diasumsikan jika honor project manager dan 3 orang tim member sebesar 20.000 per jam. Sementara A, technical guy, mendapatkan honor 30.000 per jam. Pada setiap eventnya akan disediakan konsumsi dan hadiah untuk tim pemenang. Oleh karena itu, dialokasikan budget sebesar 10 juta rupiah per event. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Dian Putra Anugrahnu. Berikut adalah model pembiayaan proyek yang sudah kami rangkai. Di sini pada tabel ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pada bagian project manajemennya, pada project manager dan tim manajernya diberi honor sebanyak 20.000 per jam, dengan estimasi total honornya selama 1 bulan itu sebanyak 3.400.000 rupiah. Dan pada technical guy diberikan honor sebanyak 30.000 rupiah per jam, dengan estimasi total honor selama 1 bulan sebanyak 5.100.000 rupiah. Untuk hardware dan softwarenya, di sini diberikan dana sebesar 20 juta rupiah, sama seperti dana biaya perjalanan yang diberikan sebesar 20 juta rupiah. Dan pada saat eventnya, di sini biaya yang diberikan untuk hadiah dan konsumsi di sini diberikan sebesar 10 juta rupiah. Dan pada model ini, pembiayaan ini dirangkai menyesuaikan dengan studi kasus yang diberikan. Dan berikut adalah cost baseline yang akan dijelaskan ke dari JJ. Baik, selanjutnya untuk tugas kedua tentang cost baseline, berdasarkan model pembiayaan yang telah dibuat, selanjutnya membuat sebuah cost baseline dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan WBS per bulannya. Next. Berikut merupakan hasil cost baseline yang dibentuk dalam sebuah tabel dari hasil alokasi biaya selama 6 bulan. Berdasarkan tabel yang tertera, pada bagian project management,
Untuk project manager dan tim member mendapatkan honor sebesar 20.000 per jam. Selama 1 bulan, project manager dan tim member akan bekerja dengan total 170 jam, sehingga honor yang didapat dalam 1 bulan yaitu Rp3.400.000, yang berarti total honor dalam 6 bulan yaitu Rp20.400.000. Untuk technical guy, mendapatkan honor sebesar 30.000 per jam. Selama 1 bulan, technical guy akan bekerja dengan total 170 jam, sehingga honor yang didapat dalam 1 bulan yaitu Rp5.100.000, yang berarti total honor selama 6 bulan sebanyak Rp30.600.000. Untuk biaya hardware dan software akan digunakan pada bulan kedua, di mana untuk biaya hardware diestimasikan sebanyak Rp12.500.000 dan biaya software diestimasikan sebanyak Rp7.500.000. Sedangkan untuk biaya perjalanan diestimasikan dalam 1 bulan akan menghabiskan biaya sebanyak Rp2.800.000. Sehingga dalam 6 bulan, maka total biaya yang akan dikeluarkan untuk biaya perjalanan yaitu Rp16.800.000. Pada bagian event akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rahman. Baik, pada bagian event, untuk hadiah akan digunakan pada bulan ke-6, di mana untuk biaya hadiah diestimasikan sebanyak 4 juta. Sedangkan untuk konsumsi diestimasikan dalam 1 bulan akan menghabiskan biaya sebanyak 1 juta. Sehingga dalam 6 bulan, maka total biaya yang akan dihabiskan untuk biaya konsumsi yaitu 6 juta. Berdasarkan estimasi biaya yang akan dikeluarkan berdasarkan tabel di layar, dapat ditotalkan estimasi pengeluaran biaya tiap bulannya. Pada bulan pertama mengeluarkan biaya sebanyak Rp12.300.000. Bulan kedua mengeluarkan biaya sebanyak Rp32.300.000. Bulan ketiga mengeluarkan biaya sebanyak Rp12.300.000. Bulan keempat mengeluarkan biaya sebanyak Rp12.300.000. Bulan kelima mengeluarkan biaya sebanyak Rp12.300.000. Dan bulan keenam mengeluarkan biaya sebanyak Rp16.300.000. Sehingga total keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan selama 6 bulan yaitu Rp97.800.000. Sekian penjelasan tentang cost baseline. Untuk penjelasan selanjutnya tentang kalkulasi project based management akan dilanjutkan oleh Stefan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan memetakan kalkulasi proyek manajemen. Pada tugas 3 ini, asumsikan Anda telah menjalankan proyek selama 3 bulan. BAC untuk 6 bulan proyek adakan 120 juta. Asumsi lainnya adalah PV sama dengan 60 juta rupiah, EV sama dengan 55 juta rupiah, dan AC sama dengan 50 juta rupiah. Pada tugas ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, A, hitunglah cost variance, schedule variance, cost performance index, CPI, dan schedule performance index, SPI. Pada B, apakah proyek berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan budget? Jelaskan jawaban Anda. Pada bagian C, kalkulasi estimated at completion, EAC, berdasarkan SPI. Apakah proyek menunjukkan kemajuan atau kemunduran? Lalu pada bagian D, hitung berapa lama proyek akan selesai menggunakan hasil kalkulasi SPI. Untuk selanjutnya, untuk pengerjaan pada bagian A, B, dan C, saya serahkan kepada Joan Tony Revaldo. Baik, terima kasih Stefan. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Jadi ini adalah tabel 2.4. Untuk solusi A, jadi pada tugas 3A, kami diminta untuk menghitung cost variance atau CP, schedule variance atau SP, cost performance index atau CPI, dan schedule performance index atau SPI. Dan hasilnya seperti yang terlihat pada tabel 2.4, di mana di sini CP-nya sama dengan formula EP dikurangi dengan AC dan menghasilkan 5, yang mana artinya bahwa biaya yang dihasilkan biaya yang dibutuhkan nanti akan lebih murah. Kemudian untuk SP-nya dengan formula SP sama dengan EP dikurangi PP menghasilkan minus 5, yang artinya akan ada keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Untuk CPI dengan formula CPI sama dengan EP dibagi AC
menghasilkan 1,1, yang artinya seperti pada CP sebelumnya bahwa biaya yang dikeluarkan itu lebih hemat. Dan untuk SPI dengan formula FP dibagi VP menghasilkan 0,916. Ini artinya bahwa proyek memang ada indikasi akan terlambat. Baik, selanjutnya. Untuk solusi B, untuk tugas B berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari tabel 2.4 sebelumnya, terlihat dari kalkulasi schedule varian SP dan schedule performance index SPI mengindikasikan akan adanya keterlambatan proyek dari jadwal yang telah ditentukan. Namun cost variance CP dan cost performance index mengindikasikan bahwa biaya yang digunakan untuk proyek lebih hemat. Ini artinya biaya proyek sudah sesuai dengan budget yang diberikan. Selanjutnya, untuk solusi 3C, berdasarkan pada kalkulasi estimate completion atau disebut juga dengan EAC yang didasarkan pada schedule performance index atau disebut juga dengan SPI, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya pembengkakan biaya yang dipengaruhi oleh keterlambatan waktu penyelesaian proyek. Seperti yang diketahui, BAC untuk proyek adalah 120 juta rupiah dengan waktu pengerjaan selama 6 bulan. Namun karena adanya keterlambatan, biaya yang dibutuhkan melebihi dari BAC yang disediakan, yaitu 131,4366 rupiah. Baik, berikutnya. Nah, yang terakhir ini adalah solusi D. Untuk menentukan berapa lama proyek yang diselesaikan adalah dengan menggunakan estimate time to completion atau disebut juga dengan ETC. Seperti pada tabel 2.4 yang menunjukkan bahwa proyek yang seharusnya selesai dalam waktu 6 bulan mengalami keterlambatan dan akan selesai dalam waktu 6,5 bulan. Dan itulah hasil pekerjaan kami untuk studi kasus 2 dari kelompok 5. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah kami tunjukkan. Akhir kata, untuk pengertian dan waktu yang Anda berikan, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.